Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang saya bacakan tadi pada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa dalam sejarah Islam sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat-umat terdahulu, dari Bani Israel, umat Yahudi, bahkan umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berpuasa. Kemudian sampailah syariat puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan puasa tersebut diwajibkan? Yaitu pada tahun kedua hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tanggal 10 Sya'ban. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kenapa puasa tersebut diwajibkan atas kita, atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah karena puasa merupakan rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan." Sesungguhnya Islam tersebut dibangun atas 5 dasar, di antaranya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Maka pondasi atau rukun ini harus tepat. Islam dibangun atas 5 pondasi, dan di antaranya adalah puasa Ramadan. Dan puasa adalah hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur yang syar'i, tanpa ada halangan yang syar'i, maka sungguhnya dia telah berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpanggil hatinya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya amal anak Adam bagi mereka kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Kemudian kata Allah, aku yang akan membalas semua pahala amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Maka seruan orang-orang yang beriman ini, ketika seorang hamba dengan keimanan yang tinggi, keimanan yang penuh, keimanan yang utuh, maka dia terpanggil untuk melaksanakan ibadah yang rahasia ini. Seorang yang diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa, menahan diri, yang secara bahasa puasa merupakan menahan, al-imsak. Menahan atas apa? Pertama, menahan dari nafsu syahwat. Kemudian menahan dari keinginan untuk makan dan minum. Kemudian menahan dari segala perbuatan yang dapat membatalkan pahala, bahkan membatalkan ibadah puasa tersebut. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang suratul istijabah, cepat respon tentang ajakan Allah Subhanahu wa taala, tentang seruan Allah Subhanahu wa taala ini,
pasti akan melakukan puasa dengan segala persiapan. Bukan hanya puasa perut saja, menahan lapar dan haus, akan tapi puasa hati. Tahan untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Tahan untuk tidak membicarakan tentang aib orang lain. Dia kunci mulutnya, berpuasa mulutnya, berpuasa perutnya, bahkan berpuasa hatinya. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyeru, bukan ya ayuhan nas, kutiba alaikumusiyam, akan tapi diserukan kepada orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang beriman tersebut? Orang-orang yang ketika dalam keadaan sendirian dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa? Memberikan tolak ukur keimanan seorang hamba. Ayat yang telah dibacakan, ayat 183 pada surah Al-Baqarah, ketika seorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berpuasa karena keimanan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan, dengan keyakinan. Wahtisaban, dia selalu merasa mawas diri, menghitung-hitung, selalu memperhatikan kualitas puasanya. Mulai dari terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari, dia perhatikan kualitas puasanya. Maka Rasulullah SAW menyindir orang-orang yang melakukan puasa namun kualitas puasanya kosong. Kam min shaimin, kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Wa kam min qaimin, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dan berapa banyak orang yang bangun untuk melaksanakan tahajud, untuk melaksanakan qiyamul lail, laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab, tidak mendapatkan apa-apa dari pahala tahajudnya, karena mungkin riya, karena mungkin sombong, karena mungkin pamer dengan ibadah tersebut. Maka ikhwatal iman, sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mendapatkan capek, hanya mendapatkan rasa ngantuk yang luar biasa, karena mungkin tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah tersebut. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa? Di antaranya adalah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan yang luar biasa. Bagi yang membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahala membaca Al-Quran. Bagi yang sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang luar biasa melaksanakan sholat wajib tersebut. Bagi yang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahalanya. Bagi yang bersilaturahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahala dari silaturahimnya tersebut. Maka sesungguhnya di bulan yang penuh ampunan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Apa yang dididik di sini? Yang pertama adalah hati dan jiwa seorang hamba dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini mungkin lalai terhadap membaca Al-Quran, maka di bulan suci Ramadan dia baca Al-Quran. Dia semampu mungkin untuk mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan 1 kali minimal. Mungkin selama Ramadan dia khatamkan sebanyak 3 kali. Mungkin selama Ramadan dia khatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer-pamer. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan ampunan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang mulia ini kita senantiasa mengambil kesempatan sebelum kesempatan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tidak dapat berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan satu pintu khusus bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Apa nama pintu tersebut?
di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan babur royan, pintu ar-royan. Orang-orang yang melaksanakan puasa akan dipanggil, wahai orang-orang yang melaksanakan puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu ila babir royan. Masuklah ke dalam pintu ar-royan. Bahagia, senang pada saat itu. Di dunia mungkin kita menahan lapar dari pagi sampai menjelang maghrib, kita menahan lapar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari usaha kita tersebut dengan memasukkan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan selalu mawas diri, sehingga dia merasa puasanya tersebut benar-benar nantinya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa, sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika seorang hamba berbuka, ada kebahagiaan. Ditunggu waktu beduk, ketika datang azan maghrib, Allahu Akbar, ada kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Dari pagi dia menahan lapar sampai nanti waktu maghrib dia berbuka. Kemudian kebahagiaan yang kedua, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu min rihil mis, lebih wangi daripada minyak kasturi. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keimanan dan dengan mawas diri, dengan kehati-hatian, sehingga Ramadan itu benar-benar berkualitas. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan berjumpa kembali pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.